Lu lagi ngapain dulu kayak gitu? Git, ini sidang-sidang anak-anak yang dituduh melakukan perbuatan vandal di Tangerang itu sudah batas mana ya? Apa perkembangannya? Nah, siapa namanya yang anak-anak yang dibilang narko itu ya? Iya, yang dituduh narko itu. Apa mau menjarah Jawa ya, Pulau Jawa kata polisi. Ya kita sidang terus tiap minggu, kadang 2 kali seminggu, Selasa Kamis. Ini ada 3 orang kan, 2 orang mahasiswa. Sidangnya udah tuntutan, mereka kan dituntut pakai pasal ini apa namanya, menyebar berita bohong yang menyebabkan keonaran di rakyat, itu ancamannya 10 tahun. Nah, sidangnya udah tuntutan kemarin. Dari setelah pembuktian ya, kita anak-anak ini menghadirkan bukti bahwa mereka itu sebenarnya itu aksinya spontan, kritik terhadap lalainya pemerintah di penanganan COVID dan beberapa hal sebelumnya. Terus ya, tapi akhirnya kemarin dituntut 1 tahun, tetap dituntut bersalah pakai pasal penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran. Oh, berarti sekarang sudah tuntutan ya? Ini mau pledoi ini. Artinya kan berarti kawan-kawan sudah ini kan membaca semua substansi dari tuntutan. Ada nggak keanehan menurut kawan-kawan dari tim advokasi untuk demokrasi khususnya LBH Jakarta terkait dengan isi dari tuntutan jaksa penuntut umum? Ya kalau bicara keanehan sih, semua perkara ini aneh ya pada dasarnya. Masa orang lagi situasi COVID, terus ada anak-anak yang mural, lu sebagai penegak hukum mau untuk membuat kontak-kontak fisik, ngumpulin, meriksa saksi dan seterusnya, hanya karena anak-anak nyoret. Tapi kemudian ya polisi beralasan awalnya ya, sampai jaksa pengadilan, coretannya ini bisa memancing kerusuhan karena direncanakan sedemikian rupa untuk pada akhirnya nanti mencuri kesempatan di masa corona melakukan penjara. Tapi ya di fakta sidang anak-anak ini habis diskusi bertiga, terus kemudian mereka coret-coret gitu ya. Nah, itu aneh tentu saja perkara begini dituntut. Kalaupun coret-coretnya ini dirasa melanggar norma, melanggar aturan, ya menurut kita dia hanya melanggar Perda Tibum, karena dia nyoret bukan di aset dia sendiri, bukan di rumah dia sendiri atau di dinding dia sendiri, dia nyoret di dinding pasar. Itu kan melanggar Tibum. Ya itu nggak ada perdebatan lah menurut kita. Jadi bukan kewenangan polisi ya, kewenangan Satpol PP. Iya, seharusnya itu Satpol PP, dan ditegur, suruh chat lagi. Chat ulang dia. Dan di persidangan kita terbukti nggak ada tuh orang yang kita tanya jadi saksinya ya, siapa yang setelah itu berniat untuk melakukan pembakaran, terbius gara-gara coretan tersebut dan rusuh lah gitu ya di sekitar pasar Tangerang. Nggak ada. Terpengaruh dari hasil coretan ya? Nggak ada, mereka hanya ya kami khawatir. Wah, kalau kayak gitu kan apakah orang bisa dihukum dari kekhawatiran kita kan? Karena kalau bicara hukum pidana kan sebenarnya hukum itu menghukum perbuatan orang. Nah ini berkaitan dengan ini, di tuntutan ada yang problem banget lagi nih. Karena kan di anak-anak ini disita buku-buku mereka. Jadi mereka habis ditangkap dibawa ke rumahnya masing-masing, dilihatin apa saja barang bukti tindak pidananya. Itu ada di berkas penyitaannya? Iya, ada. Berapa buku? Banyak sih sebenarnya, ini ada lebih dari 10 buku kayaknya. Si Rio ada, si Rizky ada 6 buku. Ada anak ini ada sekitar 4 buku, 5 buku. Terus ada lagi si Rizky Julianda 3 buku. Nah
Di tuntutan ini buku-buku ini minus yang disita dari si Rizky ya. Ini yang buku-buku disita dari anak dan dari si Rizky Rianto nih, salah satu terdakwa, itu diminta oleh jaksa untuk dimusnahkan. Jadi di kita gimana ya, di persidangan nggak ada cerita soal apa misalnya kata-kata di buku tersebut atau misalnya rangkaian narasi di buku tersebut yang kemudian membius mereka untuk menghasut, melakukan keonaran dan seterusnya. Itu sama sekali nggak ada dibuktikan di persidangan. Bahkan buku itu nggak ada ditampilkan di persidangan. Tapi bukunya ini nih kalau lihat nih Bukunya buku apa aja tuh? nih ada nih buku Indonesia dalam Krisis, buku coret-coret di toilet. Nah ini kan cukup terkenal ya, hampir rata-rata kita pada baca buku ini, buku Mas Eka Kurniawan. Eka Kurniawan ya. Nah ini buku. Nah di tuntutan nih, coba lihat nih, di tuntutan jaksa itu bukunya Rizky Rianto ini, dari Rizky Rianto ya. 6 buah novel nih, salah satunya novel Eka Kurniawan nih, dirampas untuk dimusnahkan. Jaksa meminta buku itu dirampas negara untuk dimusnahkan. Kayak narkoba ini, barang bukti kejahatan, atau misalnya biasanya ini ya golok atau apa gitu yang udah berdarah habis bacok orang gitu. Kemudian di buku itu kita nggak ada melihat ada anjuran dari Eka Kurniawan untuk pembacanya melakukan kekerasan, misalnya melakukan huru hara. Lagi pula itu dari segi pembuktian kita menilai agak jumping ya. Bagaimana bisa buku dikaitkan dengan ada satu orang yang mencoret-coret terus kemudian terjadi kerusuhannya. Sementara pasal ini kan kita tahu harus terdapat hubungan sedemikian rupa dari kebohongan yang dilakukan seseorang dengan kerusuhan yang dilakukan oleh masyarakat. Artinya sederhananya gini, lu bohong bahwa bakal ada terjadi kebakaran misalnya, atau gempa bumi atau apa, terus tiba-tiba orang rusuh, misalnya nggak terkendali, karena ada berita yang sedemikian rupa bohong gitu, orang akhirnya rusuh karena panik, histeris, gelisah dan seterusnya. Lalu kira-kira kita mikir nih secara hukum bagaimana menghubungkan novel Eka dengan kerusuhan yang mungkin akan terjadi kalau menurut penafsiran jaksa. Tapi kalau kita baca ya pendapat ahli, pendapat Mahkamah Konstitusi soal pasal ini, nggak akan terjadi, tapi dia harus terjadi dulu. Jadi harusnya lu mundur ngelihatnya, terjadi kerusuhannya, lihat siapa yang memancing, terus kemudian ya let's say ada suatu pemikiran yang membuat dia sedemikian rupa terpancing untuk membohongi orang, terus kemudian menyebabkan kerusuhan itu. Nah itu pun juga masih tricky ya untuk mengaitkan tindakan kebohongan seseorang dengan referensi yang dia baca gitu. Nah ini kan artinya negara ini kalau kita lihat sekarang memang ada tendensi untuk membunuh kepintaran, maksudnya membunuh akal sehat. Karena kalau kita lihat ya buku-buku yang sejatinya mestinya membuka cakrawala berpikir warga negara, masyarakat, malah dijadikan sebagai bukti bahwa terjadi tindak pidana dan kemudian diminta dimusnahkan. Padahal itu karya dan dia tidak di sensor loh, dan dia tidak ada proses hukum tersendiri yang membuktikan bahwa misalnya ya di buku itu ada terjadi pornografi yang mungkin bertentangan dengan undang-undang ya yang berlaku, terus atau mungkin ada di dalamnya semacam katakanlah propaganda perang yang memang dilarang gitu kan ya. Misalnya ada buku-buku misalnya di berbagai negara yang memang sedemikian rupa dia berkaitan dengan seseorang terus menganjurkan kebencian misalnya gitu. Dan itu bahkan di negara yang demokratis sebenarnya juga dibiarin aja ada sebagai bahan bacaan, bahan studi gitu.
kita cukup kaget dengan jaksa berani meminta memusnahkan novel-novel ini. Yang bisa masuk hukum pidana itu kan perbuatan, Iya. manifestasi, tindakan, Bukan niat apalagi pikiran. itu kan hak dasar, nggak bisa dibatasin kan secara HAM. Jadi selama persidangan ini jaksa nggak bisa menghubungkan antara buku dan tindakan vandal kemudian kerusuhan yang Nggak ada. Nggak Yang dibuktikan itu paling ya Rizky ini dia ada di satu grup Telegram yang membahas soal apa yang dilakukan oleh anggota grup tersebut merespon situasi COVID gitu. Terus habis itu ya terpisah dari yang tadi. Terus jaksa membuktikan bahwa mereka ini memang orang yang melakukan coret-coret dengan tulisan sudah krisis saatnya membakar itu di pasar Tangerang tanggal 9 April 2020. Itu aja. Soal buku itu nggak ada sedikit pun dielaborasi. Apa immediate suggestion ya, saran yang langsung seketika dari buku tersebut terhadap tindakan berbohong lalu membuat orang lain rusuh. di tim hukum ada nggak yang keterangan ahli yang bisa menjelaskan bahwa ini coret-coret itu hal biasa, bukan hal yang tabu lagi di Indonesia, kita dan ada, ini biasa di kita di ada keterangan ahli kan, ahli kita bilang bahwa sejatinya pasal itu material. Jadi yang dicegah itu sebenarnya akibatnya. Memang ada kata dapat di situ. Nah, kalau pidana material yang ada kata dapat itu, dia harus sedemikian rupa dibuktikan bahwa tidak mungkin ada konsekuensi B dari prediksi konsekuensi A undang-undang. Ya. Ada berita bohong yang sedemikian rupa dia udah pasti bakal menyebabkan keonaran. Nggak mungkin dia menyebabkan orang diam-diam aja. Nah, siapa yang bisa memastikan ini? Ya bukti-bukti ilmiah, empirik, sosiolog, ya antropolog mungkin. Nah, ini nggak ada saksi ahli yang menerangkan bahwa tindakan coret-coret itu otomatis akan mutatis mutandis akan menyebabkan masyarakat rusuh. Nah, pasal-pasal kayak gini kan dia sebenarnya pasal despotik ya. Karakter di dalam negara demokrasi itu tidak menggunakan pasal-pasal kayak begini karena yang dipidana itu kembali lagi tadi perbuatan. Karena kan yang dijaga kan sebenarnya order, ketertiban, bukan selera rezim tertentu gitu. Udah ya Mas?